Beberapa tahun yang lalu aku pernah merasa manusia yang paling bodoh. Aku nggak bisa berpikir kritis, nggak bisa berpikir sistematis juga. Hingga beberapa tahun berikutnya, aku baru sadar bahwasanya aku sudah melakukan kesalahan yang begitu besar. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini di channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru, aku perkenalkan diri. Perkenalkan, aku adalah Sona. Adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan juga literasi. Aku seorang pengajar, penulis, dan juga pemilik toko buku online, buku SR. Di channel YouTube biasanya aku ngebahas tentang isu-isu pendidikan, membahas juga tentang literasi, dan juga sesekali membahas isu sosial. Oke, jadi kembali ke cerita awalku. Itu terjadi pada tahun 2023, awal 2023. Saat itu aku bekerja di Australia sebagai buruh di pabrik ayam. Itu adalah salah satu pabrik ayam terbesar di Australia ya. Nah, aku bekerja di sana sebagai buruh itu selama kurang lebih 4 bulan. Oke, nah di bulan ketiga aku ngerasa bahwasanya aku itu bodoh banget. Jadi momennya adalah kala itu aku sedang dalam percakapan dengan teman. Nah, percakapan itu awalnya ya menyenangkan aja. Kita ngebahas sesuatu yang konyol gitu di pekerjaan kita. Selang beberapa saat kemudian, kita itu berganti topik, membicarakan sesuatu yang lebih sensitif dan lebih lebih kritis lagi. Nah, di titik itu ketika membahas topik tersebut, aku ngerasa aku nggak bisa meresponnya. Aku nggak bisa berpikir gitu loh. Aku nggak bisa menemukan ide berkaitan dengan hal semacam itu. Jadi, di sisa percakapan yang ada, I was just silent gitu. Tidak ada kontribusi dalam percakapan tersebut. Nah, aku merenung kemudian. Hari-hari aku lakukan dengan merenung ya di malam hari. Dan aku bertemu sebuah pandangan bahwasanya itu kenapa aku bisa begitu bodoh ngebahas hal itu aja aku nggak punya ide sama sekali gitu loh. Adalah karena rutinitas yang monoton. So I was blaming my routine. Okay? Aku merasa kehidupan monotonku pada waktu itu benar-benar membuat aku menjadi orang yang tidak berpengetahuan, menjadi orang yang benar-benar bodoh sekali gitu loh, dungu sekali. Oke. Nah, sebagai gambaran aja ya, aku ceritakan perihal rutinitasku. Jadi rutinitasku itu di saat itu adalah aku bangun ya jam 3 pagi biasanya. Oke, kemudian di jam 4 atau jam 4 lebih dikit lah, itu aku udah berangkat ke tempat kerja, ke pabrik gitu. Nah, karena jam 4 pagi, jadi otomatis langit masih gelap. Berangkat itu pakai skuter listrik ditemani oleh cahaya rembulan gitu. Nah, di sana kerja itu sekitar 10 jam, bahkan kalau ada lemburan itu bisa sampai 13 jam. Oke. Jadi pulang itu udah kondisi petang. Gelap lagi. Jadi berangkat gelap, pulang juga gelap. Jadi ketika pulang ke rumah pakai skuter listrik tadi itu masih ketemu rembulan yang sama. Gitu. Nah, nyampe di rumah yang bisa aku lakukan hanya sebatas menikmati rasa lelah. Jadi nyampe ya langsung bergegas diri untuk membersihkan diri ya, mandi. Setelah mandi, makan malam. Ya, kemudian setelah makan malam ya tidur. Itu sesegera mungkin tidur karena bangunnya lagi-lagi jam 3 kan esok harinya. Begitu terus berbulan-bulan. Dari hari pertama sampai terakhir kerja begitu terus. Jadi benar-benar monoton. Weekendnya aku udah nggak punya lagi yang namanya tenaga. Jadi weekend itu momen istirahat. Kalau tidak istirahat ya aku ke grocery gitu loh. Beli barang belanjaan untuk 1 minggu berikutnya. Udah terus menerus seperti itu. Jadi emang nggak ada hal baru atau aktivitas-aktivitas yang mungkin berbeda, nggak ada sama sekali.
Nah, di titik itulah aku merasa ya ini nih permasalahannya. Jadi aku bisa mengidentifikasi masalah, tapi aku nggak benar-benar tahu pada waktu itu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Oke, nah sampai beberapa tahun berikutnya setelah aku selesailah episodeku di Australia itu, udah pindah haluan lah. Jadi aku baru ketemu jawabannya itu apa. Oke, aku baru sadar, oh ternyata seperti ini gitu. Nah, kondisiku itu sebenarnya bisa dijawab dengan yang namanya konstruktivisme. Oke. Nah, ketika kita membahas konstruktivisme, kita nggak bisa lepas dari ini ya, Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Dua orang itu adalah ahli psikologi ya, yang memprakarsai teori belajar ini. Jadi konstruktivisme itu sebenarnya ada teori belajar. Teori belajar ini itu sebenarnya adalah pendekatan belajar di mana pengetahuan itu bisa dibangun melalui pengalaman aktif. Oke, jadi pengalaman yang aku garis bawahi di sini adalah bukan berarti kita punya banyak pengalaman, kemudian serta-merta kita itu punya banyak pengetahuan juga. Enggak seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman ini itu maksudnya adalah harus dihubungkan. Jadi so if we are able to connect every experience, we believe or I believe that it will build the knowledge. Okay. Intinya adalah seems like connecting the dots. Jadi kalau kita nggak bisa mentransfer atau menghubungkan antar pengalaman, ya pengetahuan pun nggak kesempatan untuk membangun pengetahuan itu juga minor ya. Jadi kalau kita bisa menghubungkannya, pengetahuan itu pasti akan bertumbuh. Nah, ini bukan seperti kita duduk di ruang kelas kemudian kita terpapar oleh pengetahuan dari guru atau dosen kita yang mengajar. Jadi bukan pengalaman pasif seperti itu, enggak sama sekali, melainkan kita terlibat langsung dengan pengalaman dalam artian aktif ya. Nah, kita bisa tuh mendapatkan pengetahuan dari situ. So I would say that it's like learning by doing. Oke, konstruktivisme itu semacam kita belajar dengan cara ya melakukannya sekaligus, secara langsung. Nah, kembali lagi ke konteks pengalamanku. Jadi aku benar-benar tidak melakukan konstruktivisme ini ya, sehingga aku nggak bisa menjawabnya. Aku tahu masalahku adalah monoton, tapi aku nggak bisa tahu, aku nggak menemukan jawaban bagaimana menyelesaikannya. Jadi sebenarnya jawabannya kalau aku bisa ngomong kepada diriku sendiri di masa lalu adalah ya jawabannya adalah konstruktivisme gitu. Ada dua hal yang sebenarnya mesti aku lakukan di kala itu. Ini versiku sendiri atau sudut pandangku sendiri ya. Adalah yang pertama, aku itu harus bisa merefleksikan pengalamanku. Oke. Aku pada waktu itu memang benar-benar tidak bisa merefleksikannya. Merefleksikan ini maksudnya adalah dengan cara mempertanyakan. Hari ini udah ngapain ya? Hari ini aku seperti apa ya? Hari ini apa yang aku bisa pelajari ya? Aku nggak bisa begitu reflektif gitu loh. Aku nggak bisa mempertanyakan itu semua gitu. Karena udah capek gitu. Nah, tapi nggak hanya sebatas mempertanyakan saja, kemudian kita bisa reflektif. Enggak. Itu bisa reflektif kalau si pertanyaan tadi bisa kita jawab. Oke. Jadi, selain daripada mempertanyakan, ya kita harus menjawab pertanyaannya. Sehingga ketika kita mendapatkan jawabannya, kita bisa merefleksikannya. Sehingga ketika kita bisa merefleksikannya, akan ada pengetahuan baru dan solid yang mengendap di kepala kita. Nah, tapi kalau kita nggak bisa menjawabnya sendiri, sebenarnya kita bisa dengan bertanya kepada orang lain. Jadi kita akan mempertanyakan. Sehingga aku sarankan kepada diriku sendiri di masa lalu adalah ya tanyalah ke orang lain gitu. Tanyalah ke teman, aku ada pertanyaan ini nih terkait pengalamanku, terkait apa yang sudah aku lakukan sebelumnya. Menurut kamu bagaimana? Jadi berdiskusi. Oke. Aku yakin ketika ada momen diskusi dan juga ada informasi dari orang lain kepada kita, kepada diriku pada waktu itu ya, aku bisa yakin aku pun bisa punya referensi untuk menjawab pertanyaan. Ya kalau tidak bertanya ya kepada orang lain, mungkin alternatifnya adalah dengan cara menulis. Nah, inilah yang aku sayangkan. Aku kemarin
Di awal-awal bekerja sih sebenarnya pada waktu itu ya tetap nulis ya, tapi ternyata susah juga gitu loh. Energi gue udah terkuras habis gitu. Tapi tetap itu menurutku excuse banget ya. Sebenarnya aku tetap bisa melakukannya. Jadi maksudnya adalah dengan menulis ini adalah free writing. Karena aku ini sering kali terjadi pada diriku sendiri ya. Bahwasannya ketika aku writing itu di tengah-tengah writing aku itu selalu memunculkan ide baru. Gitu. Ada insight baru gitu. Ketika nulis, oh iya ya, kenapa nggak begini ya gitu. Oh ya seperti ini ya gitu. Nah, andai kata aku pada waktu itu menulis juga di sela-sela kegiatan, di sela-sela bekerja mungkin, atau ketika pulang kerja seperti itu, mungkin ada ide baru yang muncul di kepalaku. Dari situ, ide-ide itu yang aku bisa jadikan formula untuk menjawab pertanyaanku, sehingga aku bisa merefleksikan apa yang sudah aku lakukan sebelumnya atau pengalamanku tersebut. Oke, sehingga ya aku yakin ketika itu bisa terjadi, aku punya pengetahuan dan aku ngerasa ya aku nggak bodoh-bodoh banget seperti itu. Ada pengetahuan baru yang bertambah. Oke, selain daripada merefleksikan pengalaman, yakni mestinya aku juga memvariasikan pengalamanku. Maksudnya adalah ya aku harus memunculkan atau membuat pengalaman baru ya. Nggak harus pengalaman yang begitu luar biasa, pengalaman besar. Ya pengalaman-pengalaman kecil itu tetap berharga. Jadi aku mestinya punya aktivitas lain, ya mungkin hobi ya atau apa, yang rutin juga aku lakukan mestinya gitu di kala weekend. Tapi faktanya aku tidak melakukan hal itu. Ya yang aku bilang ya, aku di weekend capek banget gitu. Ya memang sih aku pernah keluar untuk jalan-jalan, tapi sangat jarang sekali. Nah itu yang aku sayangkan, ya mestinya aku punya pengalaman baru di weekend mungkin. Oke, apapun itu aktivitasnya, yang sepele juga gak masalah, yang bisa jadi variasi pengalaman. Kenapa harus ada variasi? Jadi menurut konstruktivisme ini, variasi itu berperan penting dalam otak kita untuk menemukan pola. Jadi kinerja otak kita itu kurang lebihnya adalah suka dengan hal-hal yang berpola gitu. Jadi kalau aktivitas kita itu tidak ada polanya sama sekali, atau mungkin ada polanya tapi lurus-lurus aja nih gitu kan, itu tidak sama sekali atau cenderung kurang untuk kurang untuk menstimulus otak kita untuk solving problem seperti itu. Jadi ketika ada sebuah masalah, biasanya otak kita itu mencari pola. Oh, ketika pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki kalau itu tidak bisa dijadikan alat atau bisa dijadikan bahan untuk menyelesaikan masalah, biasanya otak kan putar otak gitu istilahnya kan. Putar otak untuk menemukan amunisi baru untuk menyelesaikan masalah. Nah, aktivitas yang variatif tadi itu bisa dijadikan escape plan gitu istilahnya ya. Ketika pengalaman yang dimiliki atau pengetahuan yang dimiliki itu tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti oke, cari pola dari pengalaman yang variatif tadi. Nah, andai kata aku melakukan itu, aku rasa sih menyelesaikan masalahku pada waktu itu cenderung mudah ya, sementara aku tidak melakukannya. Jadi itulah yang benar-benar membukakan mataku gitu loh. Dulu aku memang nggak bisa menjawabnya, tapi sekarang oh iya, ternyata jawabannya tuh konstruktivisme. Well, yang bisa aku simpulkan sebenarnya adalah yang menjadi permasalahan itu bukan pada rutinitas monotonku gitu. Jadi aku salah ya blaming rutinitas monoton. Tapi yang salah adalah diri aku sendiri. Kenapa aku tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan konstruktivisme tadi? Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama saat ini merasa rutinitasnya monoton banget dan tidak membuat diri teman-teman itu bertumbuh gitu ya. Ya kalian mungkin atau aku bisa sarankan adalah berkutat dengan konstruktivisme. Pelajari konstruktivisme itu apa. Karena ini bagian dari pembelajaran sebenarnya. Itu teori belajar ya. Dan aku yakin ketika teman-teman mendalami konstruktivisme, kurang lebihnya teman-teman bisa memahami kok bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bagaimana caranya teman-teman itu tetap bertumbuh dengan pengalaman atau rutinitas yang ada sekarang. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.